Yang mau bertanya untuk titik pandang orang kedua, kembali ya, kalau itu sudah jelas, kembali saya mau sampaikan bahwa ya, ketika Mita menuliskan kisah apa yang Melan lihat, Melan dengar, Melan lakukan, maka kalau Mita menggunakan kata kamu, kata Anda sebagai subjek, ceritanya jadi janggal. Iya apa enggak? Karena kamunya sebagai subjek. Maka untuk menyiasati hal itu, kita menggunakan kata ganti nama. Karena dengan menggunakan nama, ceritanya jadi nggak janggal. Paham? Ya, paham Mita dan yang lain-lain? Oke, yang lain? Paham? Persoalannya adalah ketika kamu membaca cerita ya dengan menggunakan kata ganti nama, apakah kamu yakin bahwa cerita itu menggunakan titik pandang orang kedua? Siapa yang yakin? Ada? Ada yang yakin? Mita yakin? Kalau Mita membaca sebuah tulisan menggunakan titik pandang orang kedua yang diganti menjadi nama, Mita yakin nggak kalau tulisan itu pasti menggunakan titik pandang orang kedua? Tergantung kalimatnya sih, Pak. Oke. Pertanyaannya itu. Sekarang menurut Melan, menurut Mita yang tergantung kalimatnya seperti apa kalimatnya? Bisa jadi kalau misalkan titik pandangnya orang ketiga, dia juga menggunakan nama. Tetapi di dalam bisa menceritakan, misalkan ketika Melan pergi berbuka ke suatu kafe, dia juga mengajak Priska dan Sri Latifa. Makasih. Pertanyaannya adalah, kalau gitu bagaimana kamu bisa memastikan atau dengan apa kamu bisa memastikan bahwa tulisan itu yang kamu lagi baca itu menggunakan sudut pandang orang kedua? Siapa yang mau jawab? Dengan apa kamu memastikan bahwa tulisan yang kamu baca itu menggunakan titik pandang orang kedua? Kalau dengan hanya kita menceritakan sosok tersebut saja, maksudnya kita hanya menyebutkan nama sosok itu aja gitu, itu bagaimana, Pak? Tadi, nama itu bisa juga digunakan kita karena bisa juga menggunakan kata ganti nama. Oke, sebelum menjawab saya kasih ilustrasi. Kalau ada tulisan kamu pernah ke Bali, saya mau tanya, kamunya di situ subjek atau objek? Sri, Rahayu, kamunya di situ subjek atau objek? Subjek, Pak, karena objeknya baliknya itu. No. Oh, apa dong? Objek berarti. Tadi kamu jawab apa? Saya salah denger. Hah? Subjek. Subjek. Iya. Oh, good. Ya.
Kok good salah? Jadi bingung kayaknya. Ya salah, bukan subjek. Paham Sri? Jadi kalau bukan subjek dia apa? Objek. Oke, kenapa Sri? Kamu itu menjadi objek di situ. Karena saya pelakunya, Pak. Tuh, ya. Karena sebenarnya yang bertanya itu adalah saya. Kamu pernah ke Bali, maka kamunya itu menjadi objek. Meskipun kamunya diletakkan di awal kalimat. Paham ya? Dan bukan itu yang berarti menggunakan titik pandang orang kedua, Melan. Ya. Kalau kamu sebagai objek itu bisa digunakan oleh titik pandang orang ke satu, orang kedua, orang ketiga, gitu ya. Paham ya, Lan? Paham Kak. Ya. Nah, jadi sekarang kamu harus gunakan kamunya sebagai subjek. Baru itu artinya menggunakan titik pandang orang kedua. Coba, bisa nggak kasih contoh kamu sebagai subjek? Kalimatnya seperti apa? Saya sebagai subjeknya gitu. Kamu sebagai subjek, bukan saya. Kan Oh iya, kamu sebagai subjek. Mungkin seperti ini Pak. Berarti tidak memakai nama ya Pak di sini? ya, tidak memakai nama. Kamu bertanya kepada dia ketika dia diwawancarai oleh kamu. Itu gimana Pak? Yang pertama, janggal gak kalimatnya? Siapa yang mau koreksi? Janggal atau enggak? Itu yang pertama. Ayo, siapa yang mau jawab? Saya nanya dulu ke Dita. Dit, janggal nggak kalimatnya? Janggal, Pak. Kenapa? Tadi boleh diulang nggak? Soalnya tadi ada kata yang kamunya itu diulang lagi. Jadi kayak kamu, tadi apa Mel, kalimatnya kayak kamu bertanya ke dia ya? Coba boleh diulang nggak? Pokoknya ada akhir yang kamunya itu jadinya janggal, Pak. Coba boleh ulang. Kamu bertanya kepada dia ketika dia diwawancarai oleh kamu. Nah, itu tuh Pak, yang kamu bertanya ke dia ketika dia diwawancara oleh kamu. Nah, kamunya karena ada 2 kali itu menurut saya jadinya janggal. Oke, good. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Kamu yang pertama beda nggak dengan kamu yang kedua? Siapa yang mau jawab? Siapa? Saya minta dulu Angeli. Ya, beda nggak kamu yang pertama dengan kamu yang kedua? Posisi kamu yang pertama sama nggak dengan atau beda nggak dengan posisi kamu yang kedua? Artinya sama saja. Oke. Sebagai apa, Angeli? Sebagai apa? Yakin. Sebagai subjek. Siapa yang tidak sependapat dengan Angeli? Makasih, Angel. Siapa tidak sepakat dengan Angeli? Afrida, kamu sepakat dengan Angeli atau tidak? Sepertinya kamunya 2 ya Pak. Iya. Dia bertanya, awalnya dia kan bertanya, terus keduanya maaf. Ini kayaknya sahur kurang minum nih. Gimana Afrida? Iya, yang Melan bilang tuh kan kamu diwawancarai oleh dia saya lupa pertanyaannya, saya lupa kalimatnya. Baru ingat. Ulang. Maaf. Bentar, saya juga jadi lupa. Kamu diwawancarai oleh dia. Bentar, bukan gitu tadi gimana? Ada yang masih ingat nggak?
Soalnya tadi, iya ya. Dita mungkin masih inget nggak tadi aku yang pas ngulang? Bentar, kamu diwawancari oleh dia apakah ada dia bertanya ke kamu gitu, kayak ada pertanyaan dia bertanya ke kamu gitu nggak sih? Ya, kalau ini kamu bertanya kepada dia saat dia diwawancarai oleh kamu. Aku Good. nggak pakai kepada. Iya, Hah? Aku nggak pakai kepada. Coba ulang lagi coba. Kamu diwawancarai oleh dia ketika apa ya? Sini aku mau coba. Kalau gak salah tadi kayak gini kalimatnya. Kamu ditanya oleh dia ketika dia mewawancarai kamu. Nah, iya itu. Nah, dicatat ya. Ya. Oke, Frida, lanjut. Jadi kamu yang pertama itu lebih lebih nanyain ke narasumbernya, sedangkan kamu yang kedua itu lebih ke tokoh utamanya, gitu gak sih Pak? Kan Jadi kamu kalau diwawancarai oleh dia, berarti misalnya Melan diwawancarain oleh Mita ketika kamu ditanya oleh dia, berarti Melan ditanya oleh Mita ketika dianya itu Melan diwawancara oleh Mita, gitu gak Pak? pusing kalau begitu. Pertanyaan saya adalah kamu yang pertama tadi ya beda nggak dengan Beda. kamu yang kedua? Artinya posisinya sebagai subjek ya, apakah dua-duanya subjek atau Satu yang satu subjek, satu subjek? objek Pak. Oke, yang subjek yang mana? Yang subjek itu kamu ditanya oleh dia. Oke, ya. Ada yang sepakat dengan Frida? Sebentar. Kan kalimatnya itu begini, Pak. Kamu ditanya dia ketika dia diwawancarai oleh kamu. Jadi ketika yang pertama itu nggak pakai oleh ya, Afrida. Oh iya, maaf. Ya, persoalannya siapa yang sepakat dengan Frida bahwa kamu yang pertama adalah subjek dan kamu yang kedua adalah objek. Sementara kalau Angeli bilang, ya Angeli tadi ya, bahwa keduanya sama-sama sebagai apa? Angeli, subjek atau objek? Subjek. Ya, siapa yang sepakat dengan Frida dan siapa yang sepakat dengan Angeli? Atau ada yang punya pendapat berbeda? Siapa yang mau jawab? Sri Latifah? Dengar suara saya, Sri? Dengar Pak. Oke. Kamu sepakat dengan siapa? Afrida Pak. Alasannya? Alasannya karena kamu yang di kalimat pertama itu sebagai subjek dan yang di kalimat kedua sebagai objek karena ada kata oleh kamu. Seperti itu Pak. Oke, thank you. Ada lagi pendapat lain yang beda dengan Frida dan Angeli? Ada? Oke, sekarang kita buang yang kalimat kedua. Kita fokus pada kalimat yang pertama yang menurut Frida maupun Angeli sebagai subjek, gitu ya. Nah, pertanyaannya, ya, kamu di kalimat pertama itu janggal nggak? Menjadikan kalimat itu janggal atau enggak? Alasannya apa? Alasannya karena dari awal itu kamunya itu siapa? Belum tahu. Maksudnya kayak masih rancu gitu Pak, kamunya itu siapanya gitu dituju. Good, ya. Jadi kejanggalan kalimat yang menggunakan kata ganti kamu sebagai subjek itu akan menjadi janggal, ya, karena tadi tidak jelas. Satu, ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Alasannya, dia akan menjadi enak dibaca dan mudah dipahami ketika kamunya diganti nama. Betul ya? Nah, ya. Jadi itu adalah contoh ya
Meskipun tidak semua, ya, ada juga sih kalimat yang menggunakan kata ganti kamu sebagai subjek dan tidak janggal. Tapi biasanya itu adalah dalam cerita-cerita yang romantis gitu ya. Mungkin tidak janggal, tapi lebih banyak ketika berada dalam suasana lainnya selain romantis, maka penggunaan kata kamu sebagai kata ganti subjek ya untuk orang kedua itu menjadi janggal, menyulitkan pemahaman, membingungkan. Ada yang tidak sepakat dengan saya? Ada? Yumna, sepakat nggak? Halo, Yumna dengar suara saya? Yumna? Kok nggak nyaut? Yang lain?